Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue Stefanus Sudianto di channel Nusama. Nah, gue udah lama nih nggak ngupload video dan kesempatan kali ini gue mau coba kembali lagi membahas suatu permasalahan di matematika yang sering sekali atau bahkan hampir tidak pernah dibahas oleh guru-guru. Kenapa itu tidak boleh dilakukan? Gitu ya. Jadi gue pengen membahas tentang pertidaksamaan. Oke teman-teman, pasti pernah dengar semua dari gurunya bahwa di dalam pertidaksamaan kita tidak boleh melakukan kali silang. Tapi nggak dijelaskan kenapa itu tidak boleh. Oke, nah hari ini kita mau coba memahami itu lebih jauh. Jadi ada argumen, ada suatu alasan matematis yang dibalik itu gitu. Jadi sebenarnya bukan yang tidak boleh, boleh saja, tapi kita harus melakukan analisis yang lebih jauh. Gitu. Kita misalkan mulai dari satu permasalahan yang mudah aja deh. Misalkan 1/x kurang dari 1. Kalau kita coba mengerjakan ini secara prosedural yang sudah diberikan secara umum gitu ya, yang kita udah tahu, ya kita harus pindah ruas. Kemudian kita harus menyamakan menyebut. Nah, kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita harus menggunakan garis bilangan untuk melihat daerah mana yang memenuhi, gitu kan? Jadi kita punya angka 0 di sini, punya angka 1 di sini. Dan kalau kita uji tanda untuk di garis bilangan ini, kita akan peroleh minus plus. Dan karena di persoalan kita meminta yang kurang dari 0, berarti kita mengambil daerah yang negatif. Jadi kita memiliki x kurang dari 0 atau x lebih besar 1. Begitu. Nah, sekarang kalau kita melihat ketika kita mengalih silang, apa perbedaan yang kita akan peroleh? Kita akan langsung peroleh hanya ini saja, 1 kurang dari x, atau x lebih besar 1. Berarti kita hanya bisa mendapatkan bagian yang sini saja. Sedangkan x yang kurang dari 0, kita tidak peroleh dengan cara kita mengalihkan silang. Oke, nah sekarang kita coba memahami secara lebih tepat. Oh gitu, bagaimana caranya untuk menyikapi hal ini dengan baik? Oke, kita punya 1/x kurang dari 1. Pertama kita harus ingat dulu di sini bahwa apa? Bahwa ketika kita mengalihkan atau membagi pertidaksamaan dengan suatu bilangan yang negatif, maka kita tahu tanda dari pertidaksamaan itu harusnya berubah, jadi terbalik. Berarti di sini kita harus membagi kasus ketika x yang positif dan x-nya negatif. Jadi jika x-nya positif, maka di sini apa? Ketika kita mengalihkan silang, berarti kan kita mengalihkan kedua ruas dengan x. Karena x-nya positif, maka tidak ada perubahan tanda yang terjadi. Maka 1/x kurang dari 1, ini akan kita peroleh 1 kurang dari x. Oke. Berarti kalau kita kan di sini berarti untuk kasus ini kita peroleh ini. Kita harus mengiriskan kedua hasil tersebut. Jadi ketika ini 0, ini 1, x lebih besar 0 berarti ke arah sana. Kemudian 1 kurang dari x atau x lebih besar 1 juga ke arah kanan. Jadi kita peroleh suatu daerah di sini yang ini. Oke, berikutnya adalah kita melihat kalau kasus yang negatif. Oke, nah di sini kita harus berhati-hati. Ketika kita mengalihkan kedua ruas dengan x, berarti ada perubahan tanda yang terjadi. Kita peroleh 1 lebih besar. Kita dapat dua buah pertidaksamaan, kita lakukan hal yang sama. Kita mengiriskan hasil. Kita punya 0, kita punya 1. Berarti di sini x kurang dari 0 ke kiri. Kemudian 1 lebih besar x atau x kurang dari 1 berarti ke kiri juga. Berarti kita peroleh irisannya adalah yang kiri. Jadi kalau kita coba gabungkan, ingat sekali lagi ini kasus x lebih besar 0 atau x kurang dari 0. Artinya kalau kita menyimpulkan hasil kedua ini, kita akan peroleh ini 0, 1. Yang hasil pertama menunjukkan kita harus ke sana, dan yang satu lagi menunjukkan ke sana. Oke, jadi yang
hasil ini kita tuliskan X kurang dari 0 atau X. Dan ini akan sama hasilnya. Kita sudah lihat sendiri di situ, X kurang dari 0 dan X lebih besar. Nah, jadi begitu. Sebenarnya kita boleh-boleh saja untuk melakukan kali silang, tetapi kita harus menunjukkan dulu kasus apa yang kita sedang tinjau. Oke, teman-teman. Nah, kita coba untuk satu soal lagi yang lebih sulit mungkin ya. Kita coba 1/1 min X kuadrat kurang dari 1. Nah, di sini kita harus hati-hati karena kita punya beberapa kasus. Jadi, kita harus lihat dulu 1 min X kuadrat. Jika 1 min X kuadrat positif, maka kita akan peroleh kurang dari 1, berarti 1 kurang dari 1 min X kuadrat, sehingga kita punya X kuadrat kurang dari 0. Kita tahu bahwa kalau bilangan dikuadratkan itu harusnya selalu positif. Jadi untuk kasus ini tidak ada solusi. Oke, karena nggak ada solusi ya kita tidak usah melakukan langkah yang lebih jauh dari situ, karena nanti hasilnya pun tetap tidak ada. Jadi dari sini kita bisa langsung meninjau kalau dia negatif. Berarti kita akan punya di sini 1 lebih besar 1 min. Oke, dan ini berlaku untuk setiap bilangan real. Jadi ini berlaku untuk X tidak 0. Apapun bilangan yang dimasukkan selama bukan 0, dia pasti akan memenuhi dia lebih besar. Nah, jadi hasilnya di sini kita tinggal gambarkan saja. Untuk kasus ini dulu kita harus tinjau 1 min X 1 plus X kurang dari 0. Berarti kita akan punya di sini min 1, min 1. Berarti di situ min plus. Ya. Begitu, teman-teman? Oke, jadi hasilnya di sini adalah apa? Kita punya ke sana. Dan di sini X tidak 0. Ya, kalau X tidak 0 berarti kan dia ke sana kan. Jadi kita ngambil daerahnya langsung 2 situ. Oke. Kita ambil daerah yang oke. Nah, sekarang kita coba bandingkan kalau kita tidak mengalihkan silang, kita melakukan prosedur yang biasa. Berarti kita akan punya di sini 1/1 min X kuadrat kurang dari 1. Berarti kita akan peroleh di sini 1/1 min X kuadrat min 1 kurang dari 0. Kemudian kita samakan penyebut. Maka kita akan punya X kuadrat per 1 min X kuadrat kurang dari 0. Kita akan punya sebelum ke sana kita harus faktorkan dulu. Dan kalau kita uji garis bilangan berarti di sini ada 0, di sini ada min 1, di sini ada 1. Kemudian kita coba cek tanda. Kalau misalkan X-nya 2, kita akan punya ini negatif. Kemudian ini harusnya positif. Gitu ya. Ya, tinggal cek tanda saja di situ. Oke, berarti kita ngambil daerah yang negatif. Oke, jadi jawabannya pun sama di sini. Dan ini akan berlaku juga untuk setiap kasus yang kita tinjau dalam pertidaksamaan. Jadi
teman-teman, sekarang kita sudah mengerti bahwa ternyata mengalihkan silang itu diizinkan selama kita melakukan tinjauan kasus demi kasus kapan penyebut tersebut bernilai positif atau bernilai negatif. Oke teman-teman, mungkin begitu saja untuk video yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita para pejuang matematika di Indonesia. See you.